Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang berbahagia, jumpa lagi di Jalan Buku Channel dengan moto The Power of Literasi. Ya. Pemirsa, seperti diketahui bahwa komunitas Jalan Buku sudah sekitar 4 tahunan ada ya? Ya, sekitar 4 tahunan itu baru menerbitkan buku. Ya. Tiga. Itu yang suka disebut trilogi buku inspiratif. Ya. Nah, tentu ini ada produksi yang bukan belum membanggakan ya, karena itu masih terbatas ya. Terbatas ya. Tapi alhamdulillah di tahun 2025 ini kita akan mintip. Ya. Hari ini kita mengundang penanggung jawab penerbitan Jalan Buku, komunitas Jalan Buku. Ya. Itu ada Pak Hasan M. Nur. Ya. Nah, sehari-hari beliau juga adalah direktur Pena Madani. Ya. Memang punya penerbit. Tapi di Jalan Buku beliau berfungsi sebagai penanggung jawab. Ya. Bagaimana kita ngintip penerbitan buku di Jalan Buku ini untuk tahun 2025. Pak Hasan, selamat datang Pak. Selamat datang ya, sahabat Pak. Sampingnya ini Pak Ade Dainuri, sekretaris komunitas Jalan Buku ya. Kita akan bicara banyak dengan Pak Hasan, tentunya nanti juga ada sedikit dari Kang Aden. Ya. Apa saja sih Pak Hasan program penerbitan Jalan Buku tahun 2025 ini? Ya. Kabarnya agak beda dengan tahun-tahun sebelumnya. Oh ya, jadi sejak rapat di kantor Pak Ade, PT Arta Media itu, itu kita merancang kurang lebih 5-6 buku yang mau kita terbitkan di tahun 2005 ini. Jadi lumayan besar lumayan banyak. Kita 4 tahun menerbitkan 3, sekarang 1 tahun akan menerbitkan 6. Jadi jadi rancangan awalnya itu dimulai dengan bukunya Pak Tarmizi. Judulnya itu Keajaiban di Masjidil Haram. Keajaiban judulnya luar biasa. Keajaiban di Masjidil Haram oleh Pak Tarmizi S. Kemudian yang kedua, Istriku Ingin Berpuasa di Mekah. Istriku ingin berpuasa. Puasa Ramadan di Mekah. Ya, puasa Ramadan ya, puasa Ramadan di Mekah. Di Mekah. Juga penulisnya Pak Tarmizi. Nah, 2 buku ini memang dirancang untuk bisa diterbitkan di tahun 2025 ini. Lalu yang ketiga itu kira-kira sudah berapa persen ya? Kalau menurut Qatar itu sekitar 50% lah kira-kira. Sudah 50%. Optimis. Mudah-mudahan itu. Lama lagi terbit ya. Lama lagi terbit. Kemudian buku ketiga itu buku Siapa Takut Jadi Pensiun. Pensiun Siapa Takut. Penulisnya itu kawan saya ini. Buku ketiga. Pensiun Siapa Takut Kang Aden. Penulisnya. Karena beberapa bulan lagi Kang Aden ini mungkin kurang dari 3 bulan. Ya. 2 bulan. Jadi Agustus saya berakhir. Itu akan memasuki masa purna bakti. Iya. Jadi judulnya ini agak menantang ini. Mudah-mudahan kita harapkan Pak Aden diberi kesehatan, kesempatan yang lebih lapang sehingga bisa menyelesaikan tulisannya dengan baik. Saya sudah baca ininya, outline-nya itu bagus sekali ininya, judul dan ininya isinya itu. Tinggal kesempatan aja yang sementara ini masih tetap ada beban. Betul. Itu buku ketiga. Buku keempat itu buku tulisan Bang Sam dengan saya. Judulnya itu Tapak Tak Bertepi. Buku keempat adalah buku saya dan Pak Hasan. Ini bagian dari tetralogi. Jadi nanti di buku keempat ini akan kita tulis itu menyusul buku yang tiga yang sudah diterbitkan. Jadi satu paket itu karena satu seri serial. Ini serial di pengabdian di luar birokrasi. Jadi mengoreksi trilogi menjadi tetralogi. Jadi tetralogi. Kalau ini sudah kita mulai penulisannya sejak 2 minggu yang lalu. Jadi bab 1 sudah selesai. Cuma tinggal kita lanjut ke bab 2
Tapi kita sedang membaca ulang untuk kita baru di kita kalau lihat prosentase buku ini ya baru sekitar 10-15% ya, betul sekali. Nah, kemudian buku keempat itu buku Pak Rusdi Zakaria. Ini merupakan terjemahan dari tesis beliau di New Zealand, di salah satu universitas di sana beliau mengambil masternya. Kemudian kita nanti diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia untuk kita terbitkan. Judulnya nanti menyusul dan ininya kisi-kisinya itu nanti kita tanyakan kepada penulisnya sendiri yang menjelaskannya. Kemudian yang kelima itu bukunya Pak Heri Z Ansari. Nah, ini buku yang terkait dengan sejarah haji dan perspektif sejarah haji dalam perspektif sejarah. Jadi pemirsa, kalau selama ini buku haji itu terkait dengan manasik, rangkaian ibadah haji, baik yang wajib, yang rukun, yang sunnah gitu ya. Ya, betul sekali. Itu kalau dia ini bukan itu, dia yang akan tulis itu adalah bagaimana sejarah sa'i, bagaimana sejarah tawaf, bagaimana sejarah Arafah, Mina, Nah, dia akan mendekati dari peribadatan haji itu dalam perspektif sejarah. Betul. Bukan kontekstualnya. Bukan, misalnya ada Jamarot, ada Jumroh Aqobah, ada Ula, itu apa tuh? Dalam perspektif kesejarahan. Jadi nanti bisa berbentuk cerita. Mudah-mudahan ini menarik. Betul sekali. Kan ini kita di Jalan Buku ini kan berupaya untuk bagaimana menginspirasi betul. Kan? Kayak tadi pensiun siapa takut, itu bisa menginspirasi para calon pensiunan untuk tidak takut. Kan begitu kan? Betul. Jadi haji akan lebih menarik apabila disentuh dari perspektif kesejarahan. Jadi bukan hanya ritualnya begitu, tetapi tahu apa di latar belakang. Bisa juga itu kan menjadikan lebih bermakna. Itu dalam maksudnya pelaksanaannya juga kan lebih khusyuk, mendalami, menghayati, lebih hayati. Seperti buku hajinya. Jadi ada baru 5 ya? 5. Sudah 5. Nah, terakhir itu bukunya Pak Suryadinomi. Tapi dia belum merilis apa judulnya, bagaimana ininya, tapi dia sudah punya keinginan kuat untuk menulis buku supaya bisa diterbitkan di Jalan Buku di tahun 2025 ini. Kira-kira ada satu buku lagi kalau nggak salah Pak Hasan, tapi ini masih kehadirannya masih diragukan. Itu budidaya anggur. Budidaya anggur. Nah, kita belum konfirmasi penulisnya. Seberapa jauh itu bisa diterbitkan pada tahun ini. Betul. Jadi sekitar 6 atau 7 buku 7 buku yang siap Ini luar biasa pemirsa kalau sampai terwujud, karena kita punya track record yang kemarin 4 tahun baru menghadirkan 3 buku betul. Nah, jadi mudah-mudahan yang ini kejutan, betul. Ini lebih dari lebih dari 3 buku kan. 3 buku. Jadi ini luar biasa. Mudah-mudahan Pak Hasan terus siap insyaallah untuk mengendalikan ini. Nah, salah satunya itu yang hadir di sekarang ini pemirsa, ini adalah Kang Aden Denuri. Salah satu penulis. Buku pensiun siapa takut. Saya tidak tahu siapa yang akan memberikan pengantar, siapa yang akan menjadi editornya. Kalau penulisnya udah pasti Pak Aden. Kang Aden ya. Nah, itu saya lihat kemarin daftar isi sudah selesai. Terus kemudian penulisan sedang dimulai. Mudah-mudahan mohon doanya semoga ada kelancaran sehingga bisa diterbitkan oleh Jalan Buku ini, oleh komunitas Jalan Buku pada tahun ini juga. Betul. Sehingga bermanfaat untuk teman-teman yang akan pensiun pada tahun 2026. Betul kan? Bisa begitu. Silakan Pak Den. Jadi untuk siapa pengantarnya, editornya, terus terang aja masih dirahasiakan Pak. Biar jadi kejutan. Nah, kan itu ya. Yang sudah pasti karena ada satu bab yang terkait dengan indahnya pensiun yang lebih kurang seperti itu. Betul.
betul. Narasumbernya sudah pasti. Iya, iya. Salah satunya Pak Sam. Pak Sam. Jadi ini bukan keistimewaan Pak pemirsa, karena dia akan mengambil narasumber itu adalah para pelaku sejarah. Pelaku sejarah. Ya. Jadi mereka yang sudah merasakan pensiun itu nikmat, siapa? Iya. Pasti dia tidak akan mengambil yang tidak ada pesimis. Dia akan mengambil dari orang-orang yang optimis. Ada yang pesimis, jadi judulnya nggak jadi lagi. Beneran itu. Iya. Betul. Mudah-mudahan itu. Rencananya berapa halaman kira-kira Pak? Iya, belum tahu persis karena kan nanti kalau babnya itu sudah dirancang sekitar 4 atau 5 Pak. 5 bab ya. 45. Jadi dimulai dengan Fata Morgana, pensiun itu, karena saya sebagai orang yang belum pensiun tetapi akan menghadapi sehingga masih galau sebetulnya pensiun itu seperti apa. Tetapi ada beberapa pemikiran yang mungkin dengan kesiapan menghadapi pensiun itulah yang membuat tidak takut. Betul. Jadi pemirsa di bab 1 itu dia akan menuliskan tentang bagaimana apa dan mengapa pensiun itu ditakuti. Betul. Sehingga pada hakikatnya nanti ujungnya endingnya itu pensiun tidak perlu ditakuti. Itu bab 1 kayaknya. Bab 1. Nah, di bab 2 itu kira-kira? Di bab 2 itu nanti bercerita tentang bagaimana hal-hal yang akan dipersiapkan supaya tidak takut itu. Iya. Jadi misalnya barangkali akan bagaimana apa aktivitas yang akan dilakukan pada masa pensiun. Betul. Wah, Pak Aden ini udah punya sederet nih. Dia punya halal itu? Pendamping halal. Dia punya apa lagi? Juleha. Dia punya apa lagi tuh? Intinya zakat. Intinya itu saya alhamdulillah berikhtiar untuk intens di LSP. Lembaga sertifikasi profesi badan dan diklat, sehingga pekerjaan itu memang tidak mengenal pensiun. Karena sebagai asesor itu kan bisa walaupun bukan sebagai PNS bisa dilakukan. Betul. Mungkin itu. Kemudian alhamdulillah sempat diajak atau berkumpul juga dengan orang-orang hebat di GUPI gitu kan. Kemudian di komunitas jalan buku ini kawan-kawan ini. Insya Allah ada beberapa Jadi di bab 2 itu kira-kira pemirsa itu ada kegiatan-kegiatan yang tidak kalah pentingnya dengan masa dinas gitu di berbagai lini. Tadi disebut ada di komunitas jalan buku, di GUPI kan. Kemudian di LSP gitu ya. Jadi banyak sekali itu kegiatan itu. Nah, biasanya di usia pensiun itu Kang Aden itu ada juga kegiatan yang mengakrabkan kita dengan keluarga. Nah, itu di bab 4-nya Pak. Karena di bab 3 itu saya ingin mencoba apa yang ada di bab 2 itu di cross check, diyakinkan dengan melakukan semacam komunikasi dengan para pensiunan yang sementara ini sudah melakoninya. Bagaimana sih sebetulnya rasanya gitu kan. Nah, di bab 4 itu memang berikutnya baru bercerita tentang bagaimana menikmati pensiun itu dan lebih intens dengan keluarga, dengan anak, dengan cucu gitu ya. Betul. Kalau pada saat dinas itu mungkin kita selalu aktivitas membersamai cucu, anak, mantu lebih tinggi dibanding pada waktu. Betul sekali. Demikian pemirsa. Jadi Pak Hasan terima kasih. Bang. Pak Ade terima kasih sudah memberikan gambaran sehingga kita bisa mengintip pemirsa apa saja yang akan diterbitkan oleh Pak Hasan di tahun 2025 ini. Jadi ada sejumlah buku dan dengan judul-judul yang sangat menarik tadi mudah-mudahan ini kita dapat selesaikan tepat waktu sehingga pada tahun 2026 sudah bisa diedarkan sudah bisa beredar di masyarakat. Jangan lupa pemirsa subscribe, like dan komen pada Jalan Buku Channel, juga pada Jelang Jejak Langkah Tarbiyyes, kemudian juga pada
ini Gerutas. Gerakan Guru Berkualitas. Ya. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.